sahabat-sahabat doa semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Walaupun mungkin saat ini kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, di hari ini, pada hari Kamis yang bahagia ini, kami ingin memulai ibadah pengerja kami seperti biasanya Tuhan. Tetapi hari ini kami berada di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah pengerja kami. Kiranya Bapa menemani kami di dalam ibadah ini, agar kami dapat konsentrasi untuk mengikuti ibadah pengerja kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga dimanapun kami berada pada saat ini, kami dapat merasakan kasih karunia Tuhan yang tetap setia untuk mendampingi, melindungi kami. Bapa, sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami, dan nama-Mu tetap diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pengerja kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Untuk itu kita mengucapkan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya.
Baik, tiba saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita kembali sama-sama menaikkan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
kuasa yang tak terbatas, ku rasain kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, oh haleluya, oh Kau Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat atas segalanya. Haleluya, oh haleluya. Kau Bapa yang kudus, Bapa yang ajaib, oh layaklah Kau dipuji dan disembah, layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau diagungkan ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kuduslah Kau ya Bapa, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap lutut kan bertelut menyembah-Mu, setiap lidah kan mengaku Kaulah Raja damai, Raja di atas segala raja. Oh gunung batu yang kokoh, kota benteng yang kuat, Kaulah keselamatan kami, Kaulah kedamaian bagi kami. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap jiwaku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami bagi-Mu, Engkau Allah yang ada di dalam setiap hati kami. Engkau Allah yang bersemayam di dalam setiap jiwa kami Tuhan, untuk menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, bahkan roh kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu,
menjadi persembahan yang hidup, yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena kami hanya datang kepadamu di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Berdoa, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang indah ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk boleh melakukan ibadah live streaming ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami saat ini akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami bersepakat melalui udara ya Tuhan, untuk berdoa bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia, biar lawatan Tuhan terus terjadi di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Rote. Biarlah Bapa lawatan Tuhan tetap terjadi, tetap menjadi satu kesatuan NKRI yang tetap menyatukan dan memuliakan nama Tuhan. Turunlah kuasa Allah yang luar biasa atas bangsa kami, kuasa Roh Kudus yang memberikan roh pertobatan dan sujud semua ke hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat presiden kami ya Tuhan, baik yang juga menteri-menteri kami, bahkan sampai kepada semua pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya roh hikmat daripada Tuhan mengalir bagi mereka, sehingga pada zaman-zaman yang sulit pada saat ini kami tetap aman dalam perlindungan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk penegak hukum kami Tuhan. Kami berdoa buat KPK Tuhan, Polri ya Tuhan, jaksa hakim ya Tuhan, bahkan semua yang menegakkan kebenaran di bangsa ini. Biarlah mereka melakukannya dengan tunduk dan takut akan Tuhan. Lawatan-Mu terjadi ya Tuhan. Biarlah hujan pertobatan kembali turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat semua yang terjadi pada saat ini Tuhan, untuk bangsa kami dalam menangani semua masalah-masalah pandemi corona ini ya Tuhan. Kami memohon urapan Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan. Biarlah roh Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga penundukan diri terjadi Bapa. Kami tidak egois, tapi kami mulai mengikuti semua aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintahan kami. Kami berdoa ya Tuhan, semua yang sudah diaturkan secara baik, baik pun Bapa dalam rencana untuk new normal kehidupan kami yang akan datang, tetap kami menegakkan, tetap kami disiplin ya Tuhan, untuk tetap menjadi berkat bagi bangsa, negara, bahkan bagi sesama kami. Kami memohon lawatan Tuhan semakin turun ya Tuhan. Kami memohon urapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lawatan itu semakin luar biasa atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat semua malapetaka yang terjadi pada saat ini. Kami memohon urapan Tuhan dalam pembelaan Tuhan bagi setiap tempat yang sedang dilanda malapetaka ya Tuhan. Baik itu bencana alam ya Tuhan, baik itu banjir Bapak. Bahkan pada saat kemarin kami mendengar ada wabah belalang di daerah Pakistan Tuhan. Kami memohon biarlah tanda-tanda yang kami alami hari ini membuat kami semakin tunduk di hadapan Tuhan. Kami semakin dibenarkan di dalam Tuhan, sehingga Bapak, apa yang Kau katakan dalam Mazmur, bahwa malaikat-Mu akan berkemah di sekitar orang-orang benar, sehingga kami akan terluput daripada malapetaka itu terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan-Mu tercurah bagi setiap kami, bagi setiap pribadi ya Tuhan. Bila kemurahan Tuhan terjadi bagi setiap kami, sehingga Bapak, apapun yang kami alami hari ini, semua mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Kau katakan, Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah selalu ada bagi orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Bahkan Allah tidak mempermalukan orang yang mengasihi Dia. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau turun tangan atas bangsa kami, turun tangan atas negara kami, turun tangan atas setiap keluarga kami. Biarlah semua jeritan kami Engkau akan dengarkan, setiap perseruan kami Engkau dengarkan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang ada pada saat ini, baik itu penyakit sosial yang begitu merebak pada saat ini Tuhan, yang begitu menguasai generasi muda kami Tuhan, kami memohon kepadamu Bapa, jauhkanlah semua penyakit-penyakit sosial, free sex ya Tuhan, begitu juga dengan PlayStation ya Tuhan, begitu juga dengan narkoba Bapa, begitu juga dengan penyakit-penyakit sosial, judi, perzinahan, dan apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Semuanya itu kiranya jauh dari setiap generasi kami. Bila generasi kami akan menjadi generasi Joshua,
Allah yang bangkit memerintah dengan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap memohon lawatan Tuhan bagi setiap gereja-gereja bersatu menyatakan kemuliaan Tuhan. Pengajaran Kristus menjadi Raja, itulah yang akan kami terapkan dalam setiap pengajaran kami. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama Tuhan. Biarlah Bapa, apapun yang kami lakukan, Roh Kudus yang akan menjadi guru bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai pada kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam saudaraku. Apa kabar semua? Luar biasa baik. Ya, Yayasan Sola Grazia bersama dengan pengerja semua. Hari ini kita akan ikut di dalam doa pengerja. Ya, rasanya kita mau berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Apalagi ada tempat kita di mana akan dibangun salib di situ. Pak Pendeta rindu juga ke sana. Namun kita percaya satu ketika kita akan berkumpul kembali, berdoa di Sola Grazia Medan, di Durin Simbelang, bahkan di payung yang sangat indah. Mirip sekali dengan Fujiyama di Tokyo, di Jepang. Nah, kita akan membahas okultisme dan okultisme juga di dalam suku-suku atau budaya yang harus diterangi oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama, menerangi hati dan pikiran kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu membuat iblis ketakutan, membuat iblis akan mati suri, bahkan lari. Karena firman-Mu juga dalam Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis itu maka dia lari daripadamu. Kami percaya saat ini juga iblis sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Urapi kami. Karena firman-Mu juga dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda orang percaya dia akan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepada kami diberi kuasa itu Tuhan. Berkati kami saat ini. Kami diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu. Urapi kami bersama dengan pengerja semua di Yayasan Sola Grazia. Berkati Tuhan. Urapi juga yayasan, ibu ketua kami, bapak pembina kami, bersama dengan keluarga semua, bahkan seluruh pengerja Tuhan. Berkati juga Nande Pasca supaya dia kuat kembali, dia sehat, bersama dengan seluruh pengerja yang sedang kurang enak badan, jamah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau kekuatan dan benteng kami. Berkati hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan bacakan, mari kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, keras sekali firman ini ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada istilah berterang-terang dalam gelap, bergelap-gelap dalam terang. Jadi itu tidak jelas kekristenan kita. Harus benar-benar kita di dalam terang, harus benar-benar kita hidup di dalam terang. Jangan berterang-terang dalam gelap dan bergelap-gelap di dalam terang. Ini istilahnya kajol, kagak jolas ya.
Pengerja harus jelas, harus benar-benar melayani di dalam terang. Amin, saudaraku. Jadi bahasan kita okultisme, dan okultisme juga di dalam agama-agama suku, dan nanti kita juga bahas sedikit bagaimana okultisme itu di dalam budaya yang menyelinap. Kadangkala kita tidak terangi itu, kita biarkan saja. Ya, kalau kita baca di dalam bacaan kita tadi bahwa sejak zaman purbakala, sejak zaman peradaban dunia, okultisme ini sudah dipraktekkan di dalam kehidupan Adam dan Hawa juga. Ketika dia mendengarkan kuasa gelap, sebenarnya manusia itu telah jatuh di dalam MOU iblis, ya. MOU, Memorandum of Understanding. Kita sudah distempel dan sudah dimateraikan gitu ya, sudah menjadi iblis. Ya, sudah menjadi miliknya gitu ya. Gambar Allah itu sudah mulai tercoreng dari wajah kita, karena kita sebenarnya segambar, ya. Adam dan Hawa segambar, image of God, imago Dei. Nah, tapi ketika iblis itu ya memburamkan wajah manusia, wajah Adam dan Hawa, ketika dia berhasil digoda, maka kita masuk ke dalam ya daftar menjadi milik iblis, ya. Tapi syukur nanti Tuhan Yesus menyelesaikan itu di atas kayu salib, yang mengatakan sudah selesai, ku bayar utang dosamu, ku kembalikan engkau menjadi manusia yang baru kembali, new imago Dei, new image of God. Jadi saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Dan kita ini semua tidak lagi di kursi pesakitan, kita tidak lagi di dalam intimidasi kuasa kegelapan, karena kita sudah lebih daripada pemenang, winners, ya. Saudara, kalau kita baca di dalam bacaan kita tadi bahwa okultisme, kalau kita definisikan okultisme ini adalah sebagai paham atau kepercayaan terhadap alam supranatural, ya, atau misteri, mistis, rahasia, gaib, misterius, ya, dengan sosok gaib yang sangat misteri, yang diikuti oleh berbagai ritual atau ritus bertapa dengan tujuan tertentu. Atau okultisme ini dinamai juga dalam bahasa Inggris hidden from ordinary people. Ketika saya bertemu dengan seorang dukun dan minta dia dilayani di Sola Grazia, saya bertanya, dia kebetulan orang Karo. Nah, dia juga supaya memiliki kekuatan, dia buat penyembahan di Gunung Sibaya. Katanya itu di daerah Batu Marlunglung, ada rupanya Batu Marlunglung di Gunung Sibaya sana. Nah, penguasanya itu kan Nini Kertah Beru Ernala gitu ya. Jadi saya itu biasanya Pak Pendeta, saya ambil kain putih, saya tutup wajah saya dan saya minta ke sana. Saya buat penyembahan di situ, saya lepaskan ayam. Wah, mirip penyembahan juga ya gitu. Nah, setelah itu saya nanti kesurupan, lalu masuklah nenek itu sama saya. Setelah itu nanti kalau orang datang minta obat atau bertanya kepada saya soal nasib, soal masa depan, soal penjaga badan dan sebagainya, saya itu lebih kuat lagi Pak Pendeta. Wah, tapi apa yang terjadi dalam dirimu? Saya bilang, anak-anak saya hancur Pak Pendeta. Ada mati muda, ada yang kawin cerai, ada yang tabrakan, pertumpahan darah. Pokoknya, wah, sangat-sangat mengerikan Pak Pendeta. Makanya saya sadar bahwa iblis itu rupanya tidak pernah gratis dibuatnya. Memang benar kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Iblis itu sejak semula dia adalah pembunuh, penipu, tidak ada kebenaran. Bahkan dia adalah bapa
orang pendusta, saudara. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau iblis tadi pembunuh, penipu, tidak ada kebenaran. Kalau Yesus lawan pembunuh dari iblis, dia adalah jalan, kehidupan. Dia adalah kebenaran, saudara. Kalau kita ikut iblis, ya hancur. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, pasti kita mendapat kehidupan. Kita dibawa kepada kehidupan itu. Nah, ini bedanya. Lalu saya katakan, banyak meninggal anak-anak saya, Pak Pendeta. Karena memang iblis ini nggak pernah gratis dibuatnya. Ada MOU-nya. Kalau kita minta ayam, tuntutnya lembu. Kalau kita minta lembu, tuntutnya gajah. Kalau kita minta gajah, tuntutnya nyawa, saudara. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, ini sangat berbahaya ketika kita masuk dalam MOU-nya. Adakah pengalaman-pengalaman pengerja mungkin dulu masih diikat, lalu setelah itu dilepaskan, dan kita benar-benar merdeka? Karena memang di mana roh Allah bekerja, di situ terjadi kemerdekaan, di situ terjadi kebebasan, di situ terjadi freedom, ya. Kita bebas, kita merdeka, kita benar-benar rasakan kebebasan roh itu menyembah Tuhan. Sungguh nikmat sekali ketika kita menyembah, memuji Tuhan di Sola Gracia. Saudaraku, kembali bahwa kata okultisme itu pertama sekali dipakai oleh seorang orang Prancis, ya, namanya Eliphas Levi di tahun 1810 sampai tahun 1875. Dan akhirnya okultisme itu redup, ya, dan bangkit kembali. Kenapa? Karena ketika manusia tidak memiliki pegangan, apakah dia agama Kristen atau agama apapun, dia akan mencari kekuatan lain. Dan saat itu dia mencari kekuatan lagi di daerah Eropa tahun 1940 viral kembali ini mengenai okultisme, ya. Dan dia masuk dalam buku ensiklopedia of Religion and Ethics, dan akhirnya okultisme ini menjadi terkenal. Bahkan okultisme di Eropa dikategorikan sebagai seni pengolahan batin. Makanya di Eropa juga ada film ghost, ya, dan film-film yang berkaitan dengan okultisme. Dan mereka sangat senang dengan yoga. Dianggap itu hanya sebagai pengolahan batin, tapi hati-hati, bisa masuk ke dalam diri kita yang lain gitu. Kita anggap nanti ini masih gerakan-gerakan yoga, tapi yang lain, ada kekuatan lain yang masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi agama suku banyak sekali berkaitan dengan okultisme. Kenapa? Karena tidak diterangi oleh Injil. Bahkan di suku Karo dulu, pertama sekali Injil masuk ke Buluh Awar, ya, masih banyak sekali diwarnai agama suku itu, ya, terlibat dengan okultisme. Makanya penginjil Nederlands Sending Genootschap dari NZG dari Belanda dulu, ya, melakukan pelayanan, ya, pelepasan juga gitu, ya. Bagaimana mereka dilepaskan ketika Injil dimasukkan kepada mereka, ya. Mungkin ada pemberontakan pertama, tapi akhirnya dia diterangi oleh Injil itu sendiri. Nah, di dalam agama suku ini kalau kita perhatikan ada 3 garis besarnya yang perlu kita lihat. Ya, mereka percaya kepada pertama dinamisme, ya. Dinamisme itu kepercayaan tentang adanya kekuatan dan kekuasaan atau kesaktian pada segala sesuatu yang ada di alam ini, ya, atau pada manusia, hewan atau benda, ya. Kekuatan ini di dalam agama-agama suku disebut juga mana atau kesaktian gitu, ya. Jadi
agama suku itu selalu mencari kesaktian supaya dia lebih kuat dari orang lain atau dia diakui di satu tempat. Lalu satu tempat itu biasanya ada yang dikeramatkan, kayu, benda, hewan yang dianggap memiliki mana, kekuatan. Itu diperhatikan dan diistimewakan. Itulah dinamisme, ya. Ada dinamit di dalam satu barang-barang tertentu, ya. Lalu yang kedua dinamai animisme, ya. Kepercayaan kepada adanya kekuatan berpribadi di dunia atau pada suatu benda, ya. Misalnya ada jin di situ, ada tuyul, di dalam hewan juga, di dalam ular, gunung berapi, dalam halilintar. Nah, ini kepercayaan di dalam animisme, ya. Lalu yang ketiga adalah spiritisme, kepercayaan kepada roh, arwah orang yang sudah meninggal. Tadi dikatakan jangan bertanya kepada roh orang meninggal, atau jangan lakukan itu bertanya kepada orang-orang yang dianggap sakti, ya, kekuatan-kekuatan sakti, ya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya, ya. Nah, ini tadi dikatakan di dalam kitab Ulangan 10 ayat ya, saya bacakan di dalam kitab Ulangan 10, ya, Ulangan 18 maksud kami, ayat 10 sampai 12 tadi. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, ya, bahkan seorang pemantra. Ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini banyak sekali dilakukan, ya. Misalnya perumah begu, ya. Ini spiritisme, arwah yang sudah meninggal, lalu ada dibuat sesajen di atas kuburan, ada yang mandi jeruk purut, ya, menyembah jelangkung dan sebagainya. Iblis itu seringkali memakai kekeluargaan supaya kita tetap menyembah dia. Misalnya kalau ada seorang itu kesurupan, lalu kita bertanya gitu, siapa yang masuk ini? Aku, nenek itingmu. Kenapa nenek iting masuk? Bangun kuburanku yang lebih besar, ya. Bawa ayam putih ke situ. Nah, kalau nggak ada ayam putih, Nek, ayam merah. Nah, kalau ada ayam putih dan ayam merah, Nek, ya merah putih, katanya. Ini caranya untuk menipu kita, karena memang iblis itu penipu, gitu ya. Salah satu diantaranya menipu, ya. Itu sebenarnya iblis yang berbicara di balik itu. Akhirnya kita buat takut kita diganggu karena kita sering keluarga itu sakit, gitu ya. Itu spiritisme, itu banyak sekali dipraktekkan, ya. Nah, bahkan sering mimpi itu datang, ya. Mimpi kemarin datang nenek Karo dalam mimpi saya. Apa katanya, nak? Wah, katanya antar bunga ke kuburannya. Wah, akhirnya kita datang lagi. Nah, ini spiritisme. Banyak lagi kekuatan-kekuatan tahan tembak, tahan bunuh dan sebagainya. Nah, bahkan dianggap di dalam satu benda-benda itu ada kekuatannya, saudara, ya.
ada kekuatannya. Ya, misalnya kalau saya perhatikan dalam pelayanan, ya saya memiliki kekebalan Pak Pendeta. Saya tahan tembak, tahan saya kena api pun enggak luka bakar, ya. Wah, apa yang kamu pakai dulu? Saya makan dulu Pak Pendeta ikan gabus kecil. Setelah saya perdukunkan itu, saya telan. Ya. Setelah itu, dia terus hidup di dalam Pak Pendeta. Wah. Tapi kita layani, kita doakan, akhirnya dia muntahkan ikan gabus itu. Nggak tahan kuasa gelap ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Ada juga dalam praktek itu, ya, itu dimakannya buah saga. Saya penasaran dengan buah saga. Ini buah saga itu, ya. Ya, ini dia. Dia seperti ini, merah. Nah, keras sekali nih, ya. Saya dapat di jalan ada satu pohon saga di situ. Saya lihat buahnya seperti ini, ya. Lalu saya ambil sebagai contoh saja, ya. Bukan saya pakai ini untuk tahan badan, ya. Ada yang tertawa ini, ya. Cici mungkin bertanya, ya. Ya, dari mana pula ini dapat Bang Pendeta ini? Enggak, saya ada buah saga, ya. Nah, ini kata perdukunan tahan, dia tidak akan busuk Pak Pendeta. Makanya saya pakai ini setelah saya perdukunkan lalu saya telan. Saya tahan tembak, tahan pukul dan sebagainya. Ada kekebalan dalam tubuh saya. Dia memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu. Iya. Nah, inilah sebenarnya garis-garis besarnya, ya. Tapi ada juga orang ya memakai totemisme yang ada hubungannya dengan binatang-binatang, ya. Ada suku-suku tertentu misalnya tidak boleh memakan ini dan itu karena ada kaitannya, dia dulu pernah menyelamatkan nenek kami waktu pada zaman perang, ya. Ya. Atau ada juga kepala kerbau itu ditanam ketika mau membuat jembatan misalnya supaya daya tahannya kuat, ada kekuatan magic di dalamnya, ya. Nah, itu dipercaya memiliki satu power, ya. Bahkan ya ada juga dipakai taring harimau, ya. Dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di Sola, kita melihat itu ada memakai taring harimau, ya, wajahnya juga jadi seram. Ada juga dipakai kumis harimau. Ada juga seperti jidat harimau ditaruh gitu, ya. Apa gunanya ini? Saya kan preman Pak Pendeta di sentral sana. Orang lain tuh harus takut kepada saya. Wah, kalau melihat saya orang tunduk semua karena ada wujud harimau di dalam wajahnya. Sebenarnya ini adalah kamuflase iblis karena penipu. Iblis sering memakai seperti itu, ya, totemisme gitu, ya. Tapi akhirnya kita putuskan itu di dalam nama Yesus, ya. Ada juga menganggap itu perwujudan dari nenek moyang, titisan dari nenek moyangnya, ya. Jadi itu dipelihara atau ya macam-macam lah. Lalu ada juga tahyul, ya. Apa misalnya tahyul, ya? Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7, ya. Hindarilah ya dongeng-dongeng nenek tua, ya. Itu sudah turun-temurun. Misalnya apa itu, ya? Jangan berfoto 3 orang. Nanti 1 orang akan meninggal. Wah, bukan hanya 1 orang, semua akan meninggal satu ketika, kan? Nah, lalu yang lain berkata, ya, kalau lagi hamil istri tidak boleh memotong ayam atau lain sebagainya, ya. Banyak sekali, ya, mungkin saudara lebih banyak tahu di daerah-daerah, ya, di daerah Tapanuli misalnya atau di Karo misalnya.
atau di tempat-tempat lain pasti ada itu tahyul-tahyul ya. Kalau kata orang tua dulu, kalau gigi taring kita itu patah atau gigi yang utama itu patah, maka bapak kita akan meninggal katanya. Lalu itu perlu kita putuskan. Kalau dia patah, ya baca di dalam Matius 18 ayat 18, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, tapi apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Ya, jadi kita harus keras ya. Tidak akan terjadi bapakku mati muda. Kuputuskan semua. Tidak ada kaitannya dengan mimpi-mimpi, dongeng-dongeng nenek tua. Jangan nanti sukacita gitu terganggu karena itu. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan ya yang berkelimpahan ya. Iblis seringkali mencuri sukacita kita, mencuri kenyamanan kita, membuat kita panik gitu ya. Jadi marilah sebagai pengerja di Sola Grazia kita lebih dalami lagi pengalaman-pengalaman kita melayani di lapangan. Coba itu jadikan menjadi kesaksian dalam hidup kita. Terus dalami lagi apa yang sudah kita pelajari selama ini. Buku-buku yang sudah dikasih, buku-buku yang kita beli, coba pelajari lagi lebih dalam. Dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita temukan di Sola Grazia dan di lapangan, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi hati-hati bahwa iblis ini selalu mencari celah kapan kita bisa dimasukinya. Makanya dikatakan juga bahwa hati-hatilah iblis musuhmu sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsanya ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, 8, 9 dan 10 ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh ya. Lawan dia dengan iman yang teguh ya. Kalau kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka kita pasti menang. Jadi di tengah-tengah konteks budaya kita, mari kita lihat itu. Banyak sekali ya praktek-praktek okultisme masih terjadi. Kadangkala gereja diam, ya, hamba Tuhan diam, takut disudutkan. Kita sebagai pengerja harus peka ya. Lihat itu apa dilakukannya. Misalnya ada juga masa ikan itu ya ditaruh di atas lemari gitu, ayam itu dulu. Untuk apa ini kita bilang kepada orang tua? Itu untuk begu jabu gitu ya. Apa itu begu jabu gitu ya? Artinya dianggap ada satu penghuni di rumah itu untuk menjaga kita. Roh-roh gitu ya. Atau arwah atau kuasa gelap gitu. Itu harus kita tolak. Harus kita berani menolaknya. Harus kita berani meneranginya dengan Injil. Sampaikan ayat-ayat yang kita bisa sampaikan. Nah, banyak lagi ya. Kalau misalnya sepeda motornya itu jatuh, lalu dia terjatuh juga, pakaiannya itu harus dihanyutkan di sungai. Lalu atau ada juga harus dia mandi jeruk purut, buang sial katanya ya. Nah, ada juga kalau jualannya itu nggak laku, dia mandi jeruk purut ya, lalu tanya kepada dukun, diminta pengelaris ya, akhirnya nggak jualannya saja yang laris, dirinya pun jadi laris gitu ya. Ini berbahaya karena iblis nggak pernah gratis dibuatnya. Jadi tetap belajar, tetap kita kuat di masa-masa pandemi ini. Sola Grazia harus menjadi garda depan untuk berdoa menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Cici Sinulingga, nanti akan di-share melalui WA. Dan pertanyaan itu tolong dijawab, dijelaskan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar mengenai okultisme, mengenai praktek-praktek okultisme di dalam suku-suku, di dalam budaya kami yang harus kami terangi bahwa
dongeng-dongeng nenek tua harus kami terangi melalui firman-Mu. Penyembahan-penyembahan berhala, kekuatan spiritisme, pakai kami Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya apa yang sudah kami pelajari tidak pernah sia-sia diberitakan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita memohon dan meminta urapan dari Tuhan supaya kita dapat melakukan tugas kita 1 minggu ke depan untuk dapat melayani dan menjadi pendoa syafaat bagi setiap orang yang membutuhkan topangan dan pertolongan dari Tuhan. Kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapilah kepala kami supaya kami memiliki pikiran seperti pikiran Kristus yang setia dan melakukan dengan segala kerendahan hatinya untuk melayani setiap orang dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Bapa yang baik, urapilah kedua telinga kami supaya kami mampu membedakan suara dunia ini dan suara yang datangnya daripada Tuhan, dan kami peka akan mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Urapilah kedua mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat tuayan-tuayan yang begitu banyak untuk siap dibawa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami tetap fokus mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Urapilah hidung kami Tuhan, supaya kami bisa membedakan mana roh yang dari dunia ini dan mana roh yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Urapi mulut lidah bibir kami Tuhan, supaya setiap yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah kata-kata berkat, kata-kata shalom, kata-kata kutuk kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami melakukan tugas kami untuk melayani, biarlah senantiasa membawa damai sukacita bagi setiap orang yang kami layani. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Bapa yang baik, urapilah otak kecil kami Tuhan, supaya setiap memori-memori buruk yang pernah kami terima itu tidak menjadi memori yang tetap melekat di dalam kehidupan kami, tapi biarlah memori yang indah persekutuan kami bersama Tuhan, itulah yang senantiasa ada di dalam otak kecil kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Bapa, urapilah kedua tangan kami, supaya kami dengan penuh cinta kasih mau melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan topangan. Biarlah kami mampu melayani dengan penuh sukacita dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Bapa yang baik, urapilah hati kami Tuhan, supaya kami juga memiliki hati seperti hati Yesus Kristus, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan empati, yang siap untuk melayani dan senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan suruh, dan dengan penuh sukacita kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Bapa yang baik, urapilah pusar kami Tuhan, supaya setiap kutuk-kutuk dari leluhur kami, dari nenek moyang kami, tidak ada satupun yang mengikat kami. Semuanya diputuskan di dalam nama Yesus. Tetapi kutuk itu diubah di dalam menjadi berkat karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Urapilah kedua kaki kami Tuhan, supaya kaki kami setiap saat tertuju kepada Tuhan, supaya kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan kemanapun Tuhan mau mengutus kami. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Kami siap untuk mengabarkan kabar baik, berita Injil-Mu kemana Tuhan utus kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Urapilah tumit kami Tuhan, supaya setiap kami melayani Tuhan, banyak kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang ingin mengintimidasi kami dan yang menyerang kami, saat ini juga kami tolak dan kami kebaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik kepada keluarga kami, kepada pelayanan kami, karena kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa yang di surga.
Kami sudah menerima urapan Tuhan dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Kami siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami 1 minggu ke depan. Karena kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh yang jahat di udara. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita memakai perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Berdirilah tegap, terikat-ikatkan kebenaran, berbaju cirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berguna dalam perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. 7 roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku percaya Yesus akan mengurapi aku. Dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus, kami lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tak ada yang sukar. Kami mau memuji, mengagungkan, bersorak-sorai, serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah yang patut kami puja, kami sembah. Karena Engkau begitu baik di dalam penyertaan-Mu di kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Pada saat ini kami pengerja-pengerja Yayasan Sola Gracia di dalam ibadah, doa dan pengerja ini ya Bapa, kami telah naikkan puji-pujian, kami telah naikkan penyembahan kehadirat-Mu, dan kami juga telah berdoa syafaat untuk memohon pertolongan, dan kami juga telah menerima taburan firman yang disampaikan hamba. Biarlah semua itu Tuhan menjadikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami seminggu ke depan. Engkau urapi kami Tuhan dengan urapan dari-Mu, dan Engkau perlengkapi kami dengan persenjataan dari-Mu. Inilah kekuatan kami untuk melakukan tugas pelayanan kami seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, mengajari kami, menasihati kami, dan memberi solusi kepada kami dalam melaksanakan pelayanan, walaupun kami hanya berada dari tempat kediaman kami masing-masing, seturut dengan kondisi situasi yang sedang terjadi di negara kami, yaitu dengan adanya pandemik Corona-19. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan berdiam diri saja, karena kami akan terus melakukan pelayanan. Engkau beri hikmat pada kami, sehingga kami dalam pelayanan kami, walaupun kami dari rumah, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sebentar juga ibadah doa pengerja kami ini akan usai. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami pohonkan kehadirat-Mu Engkau sempurnakan, dan kami percaya Engkau akan selalu setia mendampingi kami.
Terima kasih Bapa di sorga, ampunkan segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.